Halo Pak De Lover, ketemu lagi ya sama Pak De. Dan seperti biasa, kali ini Pak De bakal mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian request. Dan untuk hari ini, requestan datang dari teman kita berikut ini. Dia merequest sebuah film yang berjudul Blood Type A Chonjun Girlfriend. Dan Pak De nggak ngerti yo apa maksud atau hubungan antara judul tersebut dengan isi dari film ini. Padahal kalau cuma pengen ngasih judul ya tinggal nulis aja, ngencrot gitu. Itu justru lebih nyambung loh dengan isi film ini yo. Dan karena Pak De nggak ngerti ya rek, konsep film ini apa sebenarnya kecuali penggenjotan tadi. Jadi yo langsung saja kita masuk ke video. Silakan klik dulu tombol subscribe-nya, klik kalau sudah. Silakan duduk yang manis, jejer yang rapi, siapkan pelicin lantai, vibrator PS, air raksa. Dan Pak De, puter intro nih Pak De. Kono bangumi wa goran no sponsor no teikyo de ookuri shimasu. Film ini dimulai dengan seorang cowok yang sedang menunggu kedatangan pacarnya. Dia ini bernama Kuncen dan pacarnya yang bernama Sarkem. Dan kalau kalian penggemar film semi Korea pasti sudah kenal ya dengan mbak cantik yang satu ini. Kebetulan Pak De bukan penggemar jadi nggak tahu namanya. Pak De itu masih polos loh rek. Nah, Sarkem ini datang ke kosan Kuncen dengan mengajak kakak kandungnya yang bernama Dolly dengan niatan untuk memperkenalkannya dengan teman Kuncen yang kebetulan sama-sama jomblo ya. Mereka pun kemudian dipersilahkan masuk dan kemudian terlihat teman Kuncen yang bernama Joyo. Dan begitu melihat sosok Dolly yang malu-malu kambing ini, seketika itu juga muncul rasa tertarik antara kedua insan busuk ini. Dan film ini pun dimulai. Judulnya nggak penting. Nah, melanjutkan acara jodoh-jodohan tadi antara Dolly dengan Joyo, kemudian mereka pun menyarankan untuk saling mengenal satu sama lain secara pribadi. Sehingga mereka pun menyuruh Dolly dan Joyo naik ke lantai atas untuk melakukan test drive mesinnya. Dan entar kalau dirasa cocok dengan perkakasnya baru deal yo. Sementara itu Sarkem dan Kuncen yang sama-sama seorang makelar cinta kemudian melakukan rehat bersama sambil minum-minum susu murni langsung dari sumbernya. Beberapa saat kemudian setelah selesai mengocok batang kuncen seperti ini, Sarkem kemudian merasa lapar dan mencoba mencari makanan. Namun Dolly dan Joyo masih belum terlihat turun dari lantai 2 yo. Sehingga Sarkem kemudian mengajak Joyo untuk mencari makanan di luar. Malamnya setelah pulang dari jalan-jalan, terlihat Sarkem ini kecapean yo. Sehingga Kuncen yang baik hati ini pun langsung memijat pundak Sarkem. Merasa keenakan, Sarkem mengatakan ada lokasi lain di tubuhnya yang merasa lelah, di mana lokasinya itu nggak bisa dijangkau menggunakan jari jemari saja yo. Sehingga Sarkem kemudian meminta tolong kepada Kuncen untuk memijat lokasi tersebut menggunakan alat pengeboran miliknya. Keesokan harinya terlihat Sarkem dan Kuncen yang terbangun dan di tengah-tengah sisa rasa ngantuknya tersebut, Sarkem kemudian baru sadar ternyata dia ini masih belum melihat kakaknya dan juga Joyo. Dan karena takut terjadi apa-apa, mereka pun langsung menuju ke lantai atas. Dan betapa terkejutnya mereka ketika memasuki kamar, tercium bau khas bikang anget yang sangat menyengat di seluruh ruangan. Dan terlihat banyak banget tisu basah yang kini sudah menjadi kering berserakan di lantai. Kemudian terlihat Dolly dan Joyo dengan posisi bertumpukan dan mereka ini tertidur atau pingsan yo. Namun uniknya tongkol jagung milik Joyo itu masih aja gerak-gerak sendiri loh. Gokil banget nggak tuh? Jadi mereka ini melakukan bercocok tanam mulai dari kemarin sampai pagi hari non-stop. Gila nggak tuh?
Dan meskipun Sarkem dan Kuncen ini terheran-heran melihat kejadian itu, mereka pun langsung membangunkan kedua pasangan mesum tersebut. Dan disinilah barulah terlihat efeknya. Seperti yang bisa kalian lihat, Joyo ini kayak orang idiot yo. Dia ini makan aja belepotan karena tangannya itu gemeteran, nggak kuat ngangkat sendok. Dan wajahnya itu juga pucet banget yo. Dimana semua itu disebabkan karena dia ini telah kehilangan semua nutrisi batangnya. Sementara itu berbanding terbalik dengan Joyo, Dolly ini jadi nempel terus ke Joyo karena dia ini sudah merasa kekenyangan yo memakan nutrisi batang Joyo dari kemarin. Joyo kemudian meminta izin untuk istirahat sebentar untuk memulihkan tenaganya. Kemudian Kuncen menyusul temannya tersebut untuk melihat keadaannya. Dan di sini Kuncen bertanya, kenapa Joyo sampai melakukan bercocok tanam secara ekstrim seperti itu yo. Joyo kemudian menceritakan betapa nikmatnya bikang anget milik Dolly sehingga dia ini merasa kesulitan untuk berpisah dari Dolly. Sehingga tanpa sadar tubuhnya ini seperti bergerak sendiri yo. Bahkan sampai sekarang ini Joyo masih saja terngiang-ngiang dengan bentuk tubuh Dolly yang semlohe. Sementara itu Sarkem juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Dolly. Namun Dolly ini kayak nggak punya salah yo. Wong Joyo sendiri yang nggak mau lepas darinya toh. Dia ini tugasnya cuma menerima donor cairan pembibitan saja. Nah, melihat kejadian itu, Kuncen yang merasa kasihan kepada Joyo karena kalau hubungan mereka ini diteruskan, bisa-bisa mati anak orang kehabisan nutrisi yo. Sehingga mereka merencanakan untuk memisahkan Joyo dengan Dolly. Mulai dari mengurung Joyo di kamarnya, tidak memperbolehkan Dolly datang ke sini lagi, sampai Sarkem ini berniat menjadi pengganti Dolly menjadi teman tidur Joyo. Namun tentu saja Kuncen yang nggak terima dengan rencana Sarkem tersebut yo. Dan tiba-tiba terlihat Joyo kini sudah sehat yo setelah istirahat sebentar. Sehingga mereka pun mengurungkan rencana mereka. Jadi akhirnya Joyo kini masih berhubungan dengan Dolly. Dan seperti yang Kuncen takutkan, kini setiap kali Dolly datang ke tempatnya, Joyo kembali terlihat idiot yo. Karena nutrisi batangnya itu selalu saja dimakan sampai habis oleh Dolly. Yang membuat Kuncen dan Sarkem ini merinding yo melihat kelakuan kedua pasangan bejat tersebut. Dan film ini pun berakhir.